3 ayat 23 sampai 38 adalah silsilah Yusuf dari Yusuf. Yesus, silsilah Yesus dari Yusuf ke Daud dan kemudian ke Abraham, menunjukkan keturunan Yesus dari garis laki-laki. Jadi Matius 27 ayat 46 itu seruan sewaktu Yesus disalib. Sedangkan Lukas adalah silsilah. Buka otak kalian itu, kayak mananya kalian ini? Enggak pun kalian beriman ke Alkitab, kami suka-suka hati kalian mengapakan? Menjelaskannya. Itulah perbedaan yang kedua itu. Enggak tak do? Enggak kape. Jadi apa? Oke, jadi turun dulu ya Bu Darni. Oke, Bang ini Pak, makasih. By the way, Bu Darni gini Bu Darni. Anda itu sudah Iya, Bang Ganepa. Iya, Anda itu sudah lama tidak bertemu dengan saya. Saya terus terang kangen sama tantrumnya Anda gitu. Masyaallah. Anda itu sudah menafsirkan lagi gitu. Selamat berdiskusi Bu Darni. Jangan menyanjung. Bang Ganepa lempar paus ke. Oh, gampang. Kalau masalah kayak gitu mah gampang, tapi tahu kan harus ngapain. Oke, jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya Mbak Bu Darni tidak menjawab tadi, hanya mengulangi apa yang disampaikan oleh mereka tadi. Mereka pun mengatakan demikian, gitu, tidak ada bedanya. Yang jadi pertanyaan ini kan siapa Eli gitu kan? Eli ini siapa? Cuman bedanya tadi mengatakan Bapak, yang tadi mengatakan Bapak, ada yang mengatakan Allah. Nah, ada juga mengatakan Yahweh, sekarang Yahweh. Cuman beda ini aja. Tetapi kalau kita berbicara data, ternyata Eli di situ. Kalau nanti kami katakan Allah, sekarang kalian kan. Iya betul. Jadi Bu Darni ini narasinya sama dengan teman-teman tadi. Tidak ada bedanya. Yang cuman tadi ada yang mengatakan Bapa, ada yang mengatakan Allah, Bu Darni mengatakan Yahweh. Bedanya hanya di situ aja. Tetapi kalau kita berbicara data, ternyata Eli itu adalah kakeknya Yesus. Kita kan bertanya siapa Eli? Kemanusiaannya di bumi. Siapa Eli? Saya ya sebentar dulu berani. Sabar dulu. Saya kan bertanya siapa Eli, kan begitu. Nah, Anda ada yang mengatakan Allah, Yahweh. Ternyata sesuai data Eli itu kakeknya Yesus. Di mana datanya? Yaitu dapat di silsilah Yesus tadi. Saya kan tidak sedang menafsir ini. Saya mengatakan di sini di silsilah Yesus, saya tanya nih, siapa sih silsilah Eli yang diseru nih oleh Yesus? Yesus berkata nih dengan suara nyaring, Eli lama sabachthani. Saya bertanya kepada mereka tadi, Kristen, Islam tidak boleh menafsirkan, tidak boleh menjelaskan, framing atau menghujat. Siapa Eli? Dia bilang Allah. Dia bilang siapa lagi? Bapak. Bu Darni datang, Yahweh. Nah, ternyata setelah saya cek siapa Eli ini didapatnya di Lukas 3 ayat 23 tentang silsilah Yesus Kristus. Yesus adalah anak Yusuf, Yusuf anak Eli. Jadi Eli ini kakeknya Yesus. Gampang kok dia bilang, apa sih susahnya? Tapi ini berbeda dengan seruan di kayu salib. Ya terserah kalau Anda berbeda. Saya kan menekankan bukan masalah penyalibannya, penekanannya siapa Eli. Waktu Yesus berseru Eli sama lama sabachthani itu waktu penyaliban, Bung. Betul. Saya tahu siapa yang diseru, yang dipanggil Yesus ini siapa. Ini siapa? Tuhan. Dia kan dalam keadaan manusia sewaktu berseru. Jadi Tuhan, mengapa Tuhan meninggalkan Tuhan? Begitu. Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku itu. Ya, Yesus kan Tuhan. Keadaan manusia. Yesus kan Tuhan. Tuhan, mengapa engkau meninggalkan Tuhan? Betul ya. Jadi kalian aja ya. Jadi Tuhan, mengapa Tuhan meninggalkan Tuhan? Jadi di sini saya tanya siapa Eli? Eli ini menurut Lukas ini ternyata itulah nama, yaitu kakeknya Yesus. Yesus anak Yusuf, anak Eli. Gampang kok dia bilang. Gampang kok, memang kalian aja yang nggak ngertos. Iya gampang. Jadi waktu dia berteriak di sini itu tentang silsilah. Nah ini makanya tanya siapa Eli. Bukan Yahweh, bukan Bapak, bukan Allah. Di sini ya. Di sini kakek. Di sana tadi, tunggu. Kakek. Di dalam kakek tadi bukan Yahweh.
Di situ kakek, mengapa engkau meninggalkan aku? Begitu kok gampang kok dia bilang. Itulah penipuan kalian. Kalian tipu. Ini Eli ini. Salah. Di sini Data. di sini Aku tanya yang di bawah, coba tanya ini Eli ini kakek atau Tuhan? Kakeknya Yesus. Coba tanya di bawah. Yang di bawah Eli ini kakek atau Tuhan? Coba. Kalau Tuhan nggak klop. Kakek. Tuh kakek lihat tulis kakek kok. Kalau Tuhan nggak masuk akal masa. Memang iya. Siapa bilang enggak? Itu kakek betul di sini. Betul berarti sini di bawah lihat kakek katanya itu. Semua bilang kakek. Karena Eli itu bahasa Ibrani. Kakek. Eli lama sabatani. Kenapa engkau meninggalkan aku? Kakek. Data lo. Lagi kalian. Jangan ngarang. Kita pakai data ya. Di bawah tulis kakek semua eyang. Ada ayat tulis eyang lo. Opung. Berfirman, kalau opung lo. Muhammad, bertanyalah engkau kepada yang lihat opung lo. Nah, tanya sama kami. Oke, kenapa? Oke, kita skip aja ya, Mbak Dani. Kenapa Yesus Yesus kan ada kemanusiaan, ada keilahian. Tadi masalah penyaliban, tadi Anda bilang ini adalah kemanusiaannya ya. Jelaskan ke saya. Berseru itu. Oke, jelaskan saya secara kemanusiaan ya. Bicara kedagingan, saya bicara kedagingan ya. Paham ya? Jadi harus pisahkan secara keilahian, saya bicara kedagingan. Kenapa Yesus ini ada sperma Yusuf dan sperma Bapak? Silakan. Bapak punya sperma, Yahweh juga punya sperma. Silakan. Di mana? Di mana ada? Bagus. Oke. Oke, teman-teman yang kakek itu kita skip dulu ya di bawah. Oke, yang di bawah yang kakek itu sudah kalian salah. Kalian sudah. Oke, ya nggak apa-apa, kita pakai data. Tapi oke, kita pakai data ya. Gampang kok. Jadi di sini kalian kan nggak beriman ke Alkitab, jadi error pemahaman. Sabar dulu lah. Berarti Tuhan memanggil Tuhan membangun, benar. Iya. Kita berbicara tentang sperma dulu ya. Jadi ini Islam tidak boleh menafsir, tidak boleh menjelaskan framing maupun menghujat ya. Ternyata Yesus ini punya kepenuhan sperma Bapak, sperma Yahweh maksudnya. Kalau ini harus Yahweh ya, Bodani ya. Yahweh ini punya sperma. Kemudian Yusuf punya sperma juga Yesus ini. Makanya dia ada kemanusiaan dan keilahian. Oh, di mana datanya anggur asam? Kamu kok pintar, cerdas. Kita pakai data ya. Islam tidak boleh menafsir ya. Tidak boleh juga framing, menghujat ya. Kita tidak boleh ya. Sperma. Iya, sperma Yahweh, katanya. Ya, selama ini kan Kristen tidak tahu. Oh, ternyata ada sperma nih kan gitu. Iya. Oke. Nggak tahu aku ada sperma Yahweh. Masya Allah. Oke ya. Bang? Oke nih. Luar biasa ya, anggur asam cerdas. Coba di sini, kita mulai dari sini ya. Ini tidak masuk ke iman ya. Saya tidak sedang masuk ke ranah iman kalian. Kalian mengatakan Yesus 100% ilahi, 100% manusia. Saya tidak masuk ke situ. Silahkan aja. Cuman datanya di mana Yesus ini 100% ilahi, 100% manusia, kan gitu ya. Nah, ternyata Kristen ini kalau ditanya pelongo ya. Nah, di sini gampang jawabnya itu. Jadi di sini Baru kok di 3 detik interupsi. Teman-teman kencangin tab-tabnya teman-teman. Lanjut. Oke, baik. Ya. Jadi teman-teman, kalau kadang-kadang kasihan, Bang. Setiap Bang Juma naik ke Komal 3 kali naik ke Komal, 3 kali juga orang mualaf. Karena apa? Setiap ditanya pelongo nih di sini ya. Matius 1 itu yang nggak ngerti apa-apa itu. Pendeta yang kok mualaf kok. Oke, di sini ya. Banyak pendeta yang on, banyak juga pendeta on. Sabar dulu ini. Jadi secara keilahian saya udah bertanya. 1 ada yang 18. Nah, catat aja ya. Jadi banyak nih Kristen pelongo ditanya itu. Dia beriman tapi tidak tahu dalil. Nah, kan gitu kebanyakan. Ada yang menggunakan Yohanes 1, Matius. Iya. Makanya jangan minum dulu. Ini bicara sperma nih agak lendir-lendir gitu loh ya. Mana? Oke. Sperma Oke, jadi gini. Yahweh, mana?
Ya, jangan tantrum, di mute dulu. Jadi supaya kita tersampaikan edukasinya. Bu Darni punya kewajiban kepada Kristen-Kristen yang di bawah. Saya juga punya kewajiban kepada Muslim-Muslim yang di bawah. Jadi jangan tantrum, poinnya bisa dapat. Bisa dimaklumi nih si anggur asam ini gayanya. Aduh, kenapa sih? Saya kan berbicara baik. Itu kan saya bilang saya tidak sedang menafsirkan, menjelaskan premium menghujat. Kan dulu Bang Pengamat. Bang Pengamat, kita dengarkan dulu dia di mana datangnya. Iya. Ayo silakan. Mari kita mute Bang Pengamat. Kita mute. Iya, ayo. mute dulu. 1, 2, Jadi 3. gini. Oke, jadi mute dulu, santai. Anda punya kewajiban memberi contoh kepada yang bawah ya. Jadi gini. Ada orang Kristen mengatakan bahwa Yesus adalah ilahi itu dari Yohanes 1 ayat 1 loncat ke Yohanes 1:14 dan lain-lain lah. Ada yang juga menggunakan ini, betul. Kalau saya ini tidak masuk iman ya, saya silahkan saja. Matius 1 ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Oh, dia bilang itu berarti betul secara keilahian dia tidak ada sperma Yusuf di sini. Karena baru bertunangan sudah hamil. Hamil di luar pernikahan, eksiden lah ya oleh Roh Kudus gitu kurang lebihnya ya. Di sini Roh Kudus, oh iya dari keilahian, tidak ada sperma. Tetapi di ayat Matius 1:19 di sini dikatakan karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hatinya dan tidak mau mencemarkan nama istrinya, di muka umum ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Nanti kalau di ayat berikutnya dia dilarang malaikat dan lain-lain ya. Di sini jelas bahwa Yusuf beristrikan Bunda Maria. Maria bersuamikan Yusuf. Suami istri itu tentunya ada melakukan hal-hal begitu dong. Iya, menurut siapa? Ya wajar. Karena kalau Yusuf tidak melakukan hal itu, berarti Yusuf dengan Bunda Maria adalah orang yang menentang tentang hukum Tuhan. Apa itu hukum Tuhan? Di sini beranak cuculah dan bertambah banyak. Kejadian 1:28. Karena bagaimana caranya beranak cucu? Tentunya melalui pernikahan, perkawinan. Betul. Lalu kalau dia menikah tidak melakukan hukum Taurat, maka Yusuf dengan Bunda Maria adalah orang-orang terkutuk. Tidak mungkin Yesus dilahirkan dari orang-orang yang terkutuk. Dari Yusuf dengan Bunda Maria. Tidak mungkin. Karena apa? Kalau Bunda Maria dan Yusuf tidak melakukan hal-hal demikian, maka di Ulangan 27:26 sesuai kaidah hukum Taurat, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat dengan perbuatan. Dan seluruh bangsa ini harus berkatakan amin. Orang Kristen harus mengatakan amin. Nah, apa itu pernikahan, perkawinan? Menurut Bible, menurut pengajaran Bible, dari pengajaran ini dikatakan tujuan pernikahan dalam Bible. Di sini ada ayat-ayatnya, tapi saya tidak cantumkan. Pertama, dalam upacara pernikahan, Allah berfirman mereka menjadi satu daging. Nah, Yusuf dengan ini pernikahan menjadi daging, satu daging. Di sini dijelaskan pernikahan ini saling mengenal dan menyatu, bekerja sama dan mengusahakan dan memelihara taman sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Membagi seksualitas dengan pasangannya, memiliki kerinduan yang sama untuk mengasihi Kristus dan melayani Tuhan. Jelas. Benar sesuai kaidah tadi hukum-hukum Taurat. Suami istri harus gini. Nah, yang jadi masalah ini artinya apa? Di Roma 1 ayat 3 Paulus mengatakan bahwa secara daging, saya bicara daging, secara daging, Yesus ini adalah punya sperma Yusuf. Saya baca ayatnya. Tentang anaknya, yang menurut daging, diperanakan dari keturunan Daud. Ada sperma Yusuf. Siapa Daud? Baca Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud. Matius 1 nomor 6. Daud memperanakan Daud memperanakan Salomo dari Betseba. Matius 1 nomor 16. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, melahirkan Yesus. Ini yang dimaksud adalah dari Yusuf. Gampang kok. Oke, silahkan kenapa menurut Roma ayat 1 ayat 3 bahwa Yesus ini mempunyai sperma Yusuf. Silahkan. Islam tidak boleh menafsir ya, silahkan. Hal ini jadi terjadi, karena Quran kan tidak banyak tahu tentang Isa ya. Jadi orang Islam penasaran kayaknya. Di penasarannya itu mereka menafsirkan sendiri mereka itu. Itu sebenarnya penyebabnya ini. Karena Quran tidak banyak tahu tentang Isa.
Itu yang ditanya apa, Bang? Iya, karena itu. Jadi ini para orang Islam kan mestinya belajar dari orang Kristen. Mereka yang makanya saya tidak bertanya, Bang. Tolong jelaskan menurut Paulus kenapa bahwa secara kedagingan Yesus ini punya sperma Yusuf. Silahkan jelaskan tidak gitu loh. Tidak ada. Kalau Anda tidak tahu, kalau tidak tahu sudah berarti silakan ke Bu Darni, silakan Bu Darni. Gampang kok. Aku tahu lah gayamu kan gitu. Silakan Bu Darni, mungkin pengamat silakan, boleh Bu Darni boleh, atau Anda mau lanjut silakan biar panjang sedikit. Direkam di YouTube ini masalahnya. Nggak enak kalau cuma sedikit jam tayangnya gitu. Silakan. Kan sangat minim info tentang Isa itu. Yang ditanya apa? Jawab. Dia kalau mentok minta tolong Al-Qur'an. Ini sebenarnya hal itu sebenarnya yang menyebabkan. Kabur sudah. Kabur, bubuk. Saya bilang anggur asam ini orang cerdas. Kalau diskusi santun, bijaksana, bijak sini, bijak situ. Gak ikutan kabur, pengamat. Kalau dengan saya kan, aku soalnya santai saja. Aku udah tahu. Iya, jadi seorang gaya Juma aku tahu. Gaya si anggur asam ya memang begini. Gayanya. Iya, tolong jelaskan aja, Bang. Jelaskan, Islam kan tidak boleh menafsirkan, Bang. Tolong jelaskan menurut Abang gimana, Bang? Itu menafsirkan udah jelas bahwa dia bukan dari sperma. Gak ada itu dari sperma. Anda aja menafsirkan itu. Udah itu aja, Bang? Ya itu aja. Oke, baik. Jadi sekali lagi teman-teman muslim, kepada siapapun khususnya kepada pribadi saya, tidak boleh menafsirkan, menjelaskan, framing, apalagi menghujat kitab-kitabnya orang, baik kitabnya Yahudi, kitabnya Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen. Tidak boleh ya. Tidak boleh, ini karena kitab yang dianggap oleh mereka masing-masing, kepercayaan mereka adalah agama kitab suci. Jadi kita tidak masuk loncat sana. Demikian juga sebaliknya mereka kepada Al-Quran. Nah di sini Roma 1 ayat 3 di sini ya, saya tidak menafsirkan. Roma 1 ayat 3 tentang anaknya yang menurut daging, dia bilang. Yesus menurut daging. Kita tidak bicara tentang keilahiannya. Secara keilahian tadi memang dari Roh Kudus. Ya kan, Matius 1:18. Kita bicara di Roma 1 ayat 3 ini berbicara kedagingan, dia bilang. Menurut Paulus, secara daging diperanakan dari keturunan Daud. Apa keturunan? Baal. Kamu bilang ini Pak, ya jangan tanya Baal lah. Cek aja kitab suci sendiri. Apa itu keturunan? Nah, kalau kita bercek di sini keturunan Roma 1:3 ya teman-teman, Bang pengamat. Roma 1 ayat 3 kita turunan, kita cek original tag-nya. Gampang kok ya? Gampang kok. Keturunan kita cek, diklik apa tuh keturunan. Kita klik keturunan, nah akan melihat bahwa keturunannya apa di sini. Nih kita lihat ya, keturunannya apa original tag-nya. Gampang kok ini, lihat ya. Nah di sini apa? Sorry ini ya, bukan ini. Ini nih. Roma 1 ayat 3 tadi. Keturunan artinya sperma. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, jadi keturunan. Padahal artinya yang sebenarnya adalah sperma, yaitu sperma Yusuf dari keturunan Daud. Gampang kok dia bilang. Jadi bukan Islam yang menafsirkan, menjelaskan. Kita cek original tag-nya. Apa sih yang dimaksud keturunan? Kenapa? Ya kan udah jelas itunya. Jelas ya, alhamdulillah. Tidak ada hubungan suami istri. Sudah jelas kan? Kamu aja yang muter-muter ke sana itu. Kalau Yusuf dengan Bunda Maryam tidak melakukan hubungan biologis, artinya Yesus dilahirkan dari orang terkutuk. Karena perkawinan itu orang terkutuk. Dia Oke, baik. Surga, bro. Iya, tadi sudah dikatakan. Tadi sudah dikatakan di Kejadian 1 ayat 28. Iya, Yesus bilang itu. Udah lari kemana-mana nih. Jadi di sini. Kemana-mana, emang masih ke situ.
Yesusnya jadi dari mana? kalau Dari surga datangnya, turun dari iya surga. itu gampang. Itu semua kita dari surga. Itu Nanti kan. kita bagi data. Di Kejadian Memang selalu 128 ada Satan gitu, selalu di ada. Kejadian 128 ada perintah ini, beranak cuculah dan bertambah banyak. Bagaimana caranya? Ya harus melalui pernikahan. Nah kalau Yesus ini, Itu Yusuf ini untuk tidak, manusia secara aduh, umum kenapa sih itu. Anda itu tidak punya data tapi ngomong nyerocos? Sabar dulu, nanti kan Datanya kamu udah buka, kamu ya nggak paham. tadi kan saya persilahkan Anda bicara, silakan sekarang. Itu kamu nggak paham. Maksudnya beranak cucu, iya. Tidak harus ditujukan pada orang tertentu itu. Tidak harus ditujukan kepada para paus. Nggak gitu. Itu secara umum sifatnya universal. Nah, secara umum kan? Iya, secara universal. Tapi Iya universal. Oke, tahan dulu ya, jangan kamu tidak ya? abaikan yang khusus kalau ada universal. Bodoh amat. Oke. Jadi di sini di Kejadian 125, aduh sudah diberi waktu tapi nyerocos. Mau Gitu. dikeroyok lagi. Anggur asam mau dikeroyok lagi. Sudah paham? Ada yang umum, ada yang sifatnya khusus gitu, bro. Oke, ini kita Jadi kamu bicara yang paham umum ya. itu. Oke, Jadi kalau ini yang ya. umum harus semua nggak begitu, bro. Sabar Otak dulu, muda oke. nyambung nggak? Jangan diulang-ulang lah. Kalau Kalian ada yang nih nyambung berarti ada yang miskin khusus. narasi, akhirnya diulang-ulang Udah nah, ngerti ininya narasinya. Udah ngerti nggak? Udah paham? Jadi mereka nih miskin Jadi literasi kalau yang ya. umum tidak harus semua, bro. Nggak harus. Jadi dia tuh miskin ada yang umum, literasi, ada yang akhirnya mengulang-ulang. Oke. Oke, Udah udah ngerti selesai? belum? Oke Udah ya. ngerti? Oke, baik. Kalau ada yang Baik. umum, ada yang khusus. Oke, baik. Sudah? Ya di sini. Jadi otakmu ke sana dulu, pakai ke sana. Aduh, kenapa Jadi kalau emosi ya Allah? ada semuanya ya. Sabar emosi dia. Jadi di sini abangku. Itu. Sudah ngerti? Bang Muhammad. Iya, oke ya. Di Jangan merasa sini. pintar, bro. Aku lebih Iya, pintar. saya tidak. Saya 14 tahun praktikan masalahnya. Oke, di sini Aku kita udah lanjut. mengamati nih para perang. Kenapa sih tantrum yang ngomong sendiri dia? Kenapa mereka itu mendapat aku pelajari? Ini Bu Darni aja kabur. Kalau kalian mau kabur, kaburlah. Berarti sudah dari tadi sudah ada 8 oten yang melawan saya gugur semua. Host. Host sudah berapa oten host tadi host bubuk? Kulayani Anda. Host. Hah? 6. Ini yang ketujuh berarti nih. Kulayani Anda. Oke, jadi gini pengamat. Kalau orang lain Coba kan mungkin rendah hati, Pak. kulayani Anda. Coba rendah Kulayani. hati. Gini. Siapa Coba tahu rendah Anda hati ya, jadi teman-teman. Jadi kita sedang tidak menafsir, ya. Semoga Anda membuka pertobatan bagi Anda. Aduh. Saya kan Ini doa, ngocos berdoa. Masa terus. aku nggak boleh berdoa untuk Anda? Apa sih ini nih? Jadi gini, sesuai data, Semoga kita tidak pertobatan sedang Anda menafsirkan bahwa menurut Paulus itu ada sperma. Itu menurut Paulus. Kalau Anda tidak setuju dengan Paulus, ya protes ke Paulus. Kenapa sih anggur asam yang dimarah-marah? Siapa yang marahin? Dibilang botol-botol, dibilang bodoh. Apa? Gampang kok dia bilang. Gampang kok. Iya. Sperma. Sekarang oke. Itu kan berdasarkan data gitu kan. Karena kita tahu bahwa Matius 1 ayat 1 sudah sampaikan tadi di silsilah di Matius 1:16 dikatakan Yakub memperanakan Yusuf istri Maria dan melahirkan Yesus Kristus kan gitu. Nah, ternyata Paulus sedang berbicara di Roma 1 ayat 3 tentang keturunan Daud itu dari Yusuf. Nah, apa itu keturunan? Itu disembunyikan dalam original teksnya. Bukan berarti keturunan yang Keturunan itu dalam original teksnya sperma. Gampang kok dia bilang. Keturunan ini dalam ini Roma 1 ayat 3. Sperma. Gampang kok. Nah, kalau anggur asam kalau gitu apa sih arti dari keturunan dalam bahasa Yunani? Apakah dalam Yunani ini keturunan ini adalah sperma? Bukan. Loh, kok kamu tahu dari mana? Di sini kita lihat. Gampang kok. Saya ini karena sebelum Anda bertanya saya udah siapkan jawaban. Sebentar ya. Dalam Yunani, apa itu keturunan? Ini, keturunan itu apa nih? Apogonoi. Bukan sperma. Originalnya apogonoi. Jadi kalau sperma ya sperma. Kalau keturunan, kenapa bahasa dalam terjemahan baru dijadikan keturunan? Padahal keturunan dalam bahasa Yunaninya apogonoi. Gampang kok.
Nah, di sini kita harus paham ya teman-teman, sperma ini apa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini sperma. Sperma itu mani, coy. Mani. Sampai saya ini mengkaji apa tuh mani, di sini dijelaskan. Mani atau spermatosit sebagai sel yang berubah menjadi spermatozois atau sel sperma. Sperma merupakan sel kelamin pria yang berfungsi membuahkan sel wanita. Nah, ini secara umum begitu sperma. Berarti Yesus ini, jadi Yesus ini ada dari sperma Yusuf. Yesus gampang kok. Ada dihasilkan atas perkawinan atau persetubuhan ngomong sendiri tadi Yusuf dan Maria. Itu kalau memang tidak demikian, Bu Dani, berarti Yesus adalah keturunan orang terkutuk. Bukan, Yesus itu datang dari surga. Dia itu sama manusia juga dari surga. Itu firman Yahweh. Gimana sih? Kalian karang kitab kami ini. Sama manusia semua datang dari surga. Tidak, manusia itu main dulu mau ke kita. Baru kita ada. Aduh, parah ini. Aduh, kalian membantah Yesus. Yesus yang ngomong. Dirinya dari surga. Yesus yang ngomong. Parah. Aduh, ini. Ya, udah ya. Jadi benar betul ya, kita Islam tidak boleh menafsir bahwa menurut Paulus ada sperma Yusuf ya. Islam tidak boleh menafsir ya. Tanya sama kami. Oke, sekarang kenapa jelaskan Bapak juga kenapa punya sperma? Kenapa Bapak punya sperma? Silahkan. Bapak yang mana? Bapak yang mana? Yahweh. Kenapa punya sperma juga? Yahweh punya sperma. Nah, nggak tahu juga. Astagfirullahaladzim. Oke, pakai data. Ada. Oke, itulah saya bilang kalian ini tidak tahu bahwa Yesus ini ada sperma Yusuf, ada sperma Yahweh. Itu kan makanya Yesus. Itu kan karangan kalian. Janganlah, Islam tidak boleh ngarang. Mana datanya? Oh baik, pertanyaan bagus. Kalau Islam nggak boleh ngarang, kalau dia ya nggak boleh. Oke. Oke, jadi Sati, teman-teman. Jadi menurut Roma 1 ayat 3, menurut Paulus ada sperma Yusuf. Kita udah buktikan ya, seoriginal tag-nya. Nah, sekarang di mana? Pertanyaan bagus. Yesus ini 100% manusia, betul. Ada sperma Yusuf. Dan 100% ilahi. Nah, bagaimana cara ilahi memasukkan bisa Yesus Bunda Maria mengandung? Tentu ada sperma. Nah, kita tidak tahu sperma Yahweh ini putih, kuning, hijau, warnanya saya tidak tahu ya. Saya tidak akan menafsir. Tetapi ada sperma Allah di dalam Isa Al-Masih. Ada. Kau minta tolong. Kau minta tolong sama Al-Qur'an. Oke. Quran 21 ayat 91. Oke, kita lanjut. Allah kami tiupkan ke dalam Maryam ruh dari itu roh oke ya. Dia dan anaknya tanda yang besar bagi semesta alam. Jadi di sini ditunjukin Bu Dami, jangan ngomel melulu. Oke, dalam Islam yang bilang ada sperma. Iya, datanya dilihat dulu itu. Ini Bible yang mengatakan Bible, bukan kata saya. Ini pakai data ya. Enggak ada tercatat ada sperma di situ. Ya Bu Dani, makanya diam dulu nih. Pengajaran dari saya mahal, Bu. Masa kalian saya 14 tahun di Vatikan ini saya ngajarin ini gratis loh. Kayaknya begitu. Ya. Matius 1:18, Yesus ini keliharian Yesus itu adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya mengandung bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari mana nih? Iya perawan. Roh Kudus. Oke, perawan dia Roh Kudus. Oke. Roh Kudus ini siapa? Roh Kudus ini siapa? Roh Kudus itu roh Allah. Oke. Yahweh, roh Yahweh kan? Makanya Yesus dikatakan anak Allah. Betul? Iya. Anak Allah maksudnya bukan ada istri Yahweh, bukan. Iya, saya paham. Dia adalah diri Yahweh itu, firman Yahweh. Oke, baik. Turunlah ke bumi melalui perawan Maria. Dia itu perawan loh, belum bisa. Iya, oke, betul. Iya, oke. Jadi di sini ada sperma di dalam perut. Iya, nanti makanya jangan nyerocos. Kalian yang ngerocos, kalian ngerang-ngerang. Rasa ini suka merocos. Yang ngerocos. Oke, baik. Oke ya. Kalian yang makanya Yesus ini dari Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah roh Allah. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu adalah roh. Oke? Makanya Yesus dikatakan anak Allah karena dari Allah.
Kan begitu iman Kristen. Nah, Allah punya sperma tidak? Allah punya sperma tidak? Kita cek. Oh, mana dalilnya Allah punya sperma dari tadi? Oke, baik. Memang harus tahan. Tahan. Baca. Tahan, kalian akan sabar dulu. Ini baca 1 Yohanes 3 ayat 9. Ya, tadi jelas ya secara kemanusiaan Yesus punya sperma Yusuf. Di sini ternyata Tuhan ini punya sperma. Roh Kudus ini dari Bapa ini punya sperma. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi, benih Tuhan tetap ada dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari... Mana sperma di situ? Sabar dulu, kalau sedang dibacakan firman Tuhan jangan dipotong. Biarlah yang berasal dipotonglah karena udah sesat. Sabar dulu. Benih itu maksudnya datangnya dari Yahweh. Benih itu apa, coba benih itu? Sperma. Benih itu apa? Bibit. Nggak tahu sih benih. Iya, maksudnya benih. Oke, makanya jangan tantrum. Itu maksudnya benih. Bukan benihnya yang bukan maksudnya yang diberikan kepada manusia di bumi itu. Oke, ya itulah saya bilang teman Kristen ini tidak paham yang tertulis di sini. 1 Yohanes saya ulang ya, jangan dipotong. Balik dianya yang nggak paham. Jangan dipotong, saya bacakan firman Tuhan, masa dikeroyok? Kurang penyempurna, padahal tidak. Setiap oten ada 3 ngeroyok tiganya, ada 2 ngeroyok dua-duanya, ada 4 keroyok anggora asam nih. Oke, saya ulang ya, pelan-pelan. Dibacakan firman Tuhan harus hikmat ya. Nuduh orang ngerocos. Harus hikmat ya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Oke, kita lanjut. Santai gitu loh. Kemudian di sini, ini ke dalam terjemahan AYT, benih Allah ini apa? Tidak seorang pun yang lahir dari Allah berbuat dosa karena benih Allah. Tinggal, kalau Bu Dani mungkin benih Yahweh lah aja. Saya ganti Yahweh ya. Karena benih Yahweh tinggal dalam dirinya, dan dia tidak dapat berbuat dosa karena dia telah dilahirkan dari Yahweh. Oke, seperti Yahweh seperti ini. Nah, kita cek apa itu benih. Gampang kok dia bilang. Apa yang dimaksud daripada kita tantrum berdebat yang tidak akademis? Apa itu benih? Ternyata di sini benih ini apa? 1 Yohanes 3:9. Sperma. Anjir. Salah, bukan sperma, ngarang. Coba teman-teman. Ini, tunggu. Ya, ini di Alkitab ini 1 Yohanes 3:9, benih ini sperma. Giliran kami, tunggu dulu. Silakan. Sperma manusia, benih. Sekarang kami dulu menjelaskan. Ini 1 Yohanes 3:9 kok sperma manusia? 1 Yohanes. Oke, jelaskan, silakan. Itu merujuk pada kelahiran rohani melalui Roh Kudus yang memberikan kehidupan baru dan kemampuan untuk hidup sesuai dengan kehendak Yahweh. Bukan sperma. Itulah otak kalian itu ya, error. Itu artinya ya, merujuk pada kelahiran rohani melalui Roh Kudus yang memberikan kehidupan baru dan kemampuan untuk hidup sesuai dengan kehendak Yahweh. Itu artinya. Oke, gitu aja. Ngarang. Oke, gitu aja. Iya dong. Oke, baik. Saya kan tidak sedang Badarni, saya tidak akan membantah. Oke, gantian ya. Silakan. Satu lagi. Benih Allah, benih Yahweh merupakan kekuatan rohani yang ada di dalam orang yang telah lahir kembali, ya, yang menginspirasi dan memampukan mereka untuk hidup sesuai dengan kehendak Yahweh. Apa? Bandalam berapa? 185. Kau tanya-tanya, aku udah 4 tahun kau sini kau. Oke, sudah Bu Darni. Udah nih emosi, jualan gak dilayani. Bukan. Berapa Bandalam 15 keren. Dia udah 4 tahun di sini. Ditanya-tanya lagi aku lagi. Benih Allah itu maksudnya merupakan kekuatan rohani yang ada di dalam orang yang telah lahir kembali, yang menginspirasi dan memampukan mereka untuk hidup sesuai dengan kehendak Yahweh. Bukannya sperma. Gitu, say.
Oke, baik. Saya tidak sedang masuk ke ranah iman Anda, doktrin Anda. Kalau doktrin seperti itu, saya tidak akan membantai. Silahkan aja. Saya kan orang pintar, saya orang akademis. Tentu, ketika dikatakan begini, begono, ini saya tidak akan berpengaruh buat saya ya, dan saya tidak akan masuk ke sana. Bu Darni, sesuai Yohanes 3:9 di sini tidak ada seorang pun yang lahir dari Allah berbuat dosa karena sperma Allah tinggal dalam dirinya dan tidak dapat berbuat dosa karena ia telah dilahirkan dari Allah. Karena apa? Kita cek original benih ini apa. Kalau Anda tadi menafsirkan benih ini, itu kan tafsiran, itu silahkan. Nanti ada yang menuhankan sapi, tuah sapi di Tuhan, itu silahkan. Dan benih ini adalah begini begono. Padahal dari bahasa sederhana aja kita tahu benih ini adalah bibit. Bibitnya nih, nah, tetapi di sini benih ini apa menurut kaidah dari original text? Ternyata kalau kita cek original text-nya di sini benih 1 Yohanes 3:6-9 menurut Bible, menurut Alkitab bahwa benih ini sperma. Jadi betul kalau Yesus ini adalah sepenuhnya ilahi ini karena ada sperma dari Yahweh. Betul kalau Yesus ini 100% manusia ini karena Yesus punya sperma Yusuf menurut Paulus. Gampang kok dia bilang. Terus apa yang kita mau debatkan? Oke, itu data ya teman-teman. Islam tidak boleh menafsir, menjelaskan, framing atau menghujat, tetapi kita sedang membantu teman-teman Kristen. Kalau ditanya sama Muslim tanya, di mana datanya Yesus ini 100% manusia, 100% ilahi? Ya jawab. Gampang kok dia bilang. Pakai data, dia bilang, yaitu di Matius 1:18 bahwa Yesus ini punya sperma Roh Kudus 100%, punya sperma Yusuf 100%. Gampang dia bilang. Oke, lanjut. Terima kasih ya teman-teman. Itu dari saya. Itu. Ada salah kata, itu kalau ada salah kata itu datangnya dari Bu Darmi, ada kebenaran datangnya dari Allah. Terima kasih. Lanjut yang teman yang lain. Itu. Benih sebagai kehidupan rohani. Benih di dalam 1 Yohanes 3:9 itu, benih di sini itu tidak merujuk pada sesuatu yang fisik. Ya, melainkan pada kekuatan rohani yang diberikan oleh Yahweh kepada orang percaya melalui kelahiran baru. Itu artinya, bukannya benih di situ adalah cepelma, bukan. Nah itu, tanya dong kepada kami yang beriman kepada Alkitab. Baru kami menjelaskannya dengan kebenaran, bukan ngarang. Nah itu, kami kan beriman sama Alkitab kami. Kalian kan tidak beriman. Jadi kalian carilah kesalahan agar menyudutkan Alkitab kami ini. Tapi enggak apa-apa. Kelak kalian akan mendapat upah kalian jika kalian tidak bertobat. Nah itu tadi ya. Benih di situ bukan merujuk pada fisik ya, tetapi melainkan kekuatan rohani yang diberikan oleh Yahweh kepada orang percaya melalui kelahiran baru. Itulah artinya di dalam 1 Yohanes 3:9. Bagaimana Bang Pengamat? Tambahi. Ya, hal ini terjadi sebenarnya karena Quran tidak banyak tahu tentang Isa itu. Tidak banyak tahu tuh. Sedangkan Injil kan banyak banget tahu tentang Yesus. Di situ masalahnya sebenarnya, datang masalah dari situ. Quran tidak banyak tahu, sedikit aja. Misalkan di Ali Imran 45-60 ditulisnya kan. Di surah Maryam 16-34, dikit banget informasinya. Tidak banyak. Ya, makanya ketika saya tanya ini Bang Pengamat. Jadi otomatis mereka mencari-cari dan menafsirkan sendiri mereka. Tidak, Islam tidak boleh menafsirkan, tidak boleh menjelaskan. Kurang pintar. Ternyata di sana benih Yahweh itu adalah artinya sperma Yahweh. Betul, Yesus ini secara tafsir gitu. Secara kemanusiaan, saya sedang membantu Anda untuk menjawab umat Islam kalau bertanya, di mana datanya kalau Yesus ini 100% manusia, 100% ilahi, atau sepenuhnya ilahi, sepenuhnya manusia. Kalau Kristen pelangga-pelongo. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Akhirnya hampir semua. Sekarang Kristen hampir punah. Setiap Bang Juman naik, mu'alaf. Setiap Bang Juman naik, mu'alaf. Karena kalian iman tidak punya apa, dasar iman kalian tidak berdasarkan data. Karena yang naik orang yang botol-botol semua. Pengamat naik. Seperti dokter Richard Lee gitu. Yang kuat tidak akan jatuh, tapi kalau yang lemah pasti jatuh.
Berarti botol dia. Betul, masa dia menyangkal Yesus itu adalah sang juru selamat. Sang juru selamat, dia adalah jalan yang lurus. Yesus adalah sirotol mustaqim. Iya. Jadi teman-teman kita kita sudah menyampaikan ya. Saya sudah menyampaikan. Itu adalah itu. Jadi saya sudah menyampaikan apa yang saya sampaikan, perlu saya sampaikan. Saya tidak menambah, tidak. Itu botol nggak Bu Darmi? Pinteran mana Bu Darmi sama Dokter Richard Lee? Kalau si pengamat naik, walaupun ada Bang Juma atau Dearni naik, walaupun ada Bang Juma RK atau yang mana yang memang sudah mendalam, mana mungkin jatuh? Yang naik yang orang plok-plok. Dearni. Itulah. Mana yang pintar Anda dengan Dokter Richard Lee itu? Mana yang pintar Anda dengan Dokter Richard? Dokter Richard pasti ada itu di belakang itu. Ya pintar pasti mana sama Bu Darmi sama Dokter Richard? Pintar mana? Pintar mana? Jangan hitung dari hartanya lah. Nah, berarti dia dari keimanannya kepada Yesus. Jadi itu belum sepenuhnya itu berada di dalam Yesus itu si Richard itu. Aduh, nggak ada, belum ada pengetahuannya itu tentang Tuhan Yesus, belum ada. Mana tahu dia Yesus akan datang ke dunia menghakimi dunia. Mana tahu si Richard Yesus yang akan menentukan semua orang akan selamat atau tidak. Mana tahu si Richard nanti Yesus akan turun bersama para malaikatnya di awan-awan. Yesus akan mengumpulkan semua bangsa di hadapannya. Mana tahu si Richard itu. Kalau tahu si Richard itu takkan ditinggalkannya Yesus. Potong leherku ini. Aku berani taruh. Terus ini lagi. Leherku ini. Mana yang pintar Bu Darmi sama profesor yang menemukan mayat Firaun itu? Siapa? Hah? Mana Bu Darmi yang pintar sama profesor dari Prancis yang menemukan mayat Firaun di dasar laut itu? Kenapa rupanya kalau ditemukan Firaun itu? Apa rupanya keselamatan yang didapat di dalam Firaun? Sedangkan Firaun adalah pengikut setan. Pintar Bu Darmi lah. Pintar ngelah. Ya jelas aku lah yang pintar. Aku tetap beriman kepada Yesus sang juru selamatku. Si Firaun dia pengikut setan. Diteliti. Mana kami ternyata dia dapat dari Al-Quran. Ternyata terbukti. Akhirnya apa? Profesor itu masuk Islam. Firaun kan penyembah setan. Masa bilang boleh pintar dari profesor? Firaun kan penyembah setan kan? Penyembah Allah rupanya dia kan enggak. Firaun ribuan tahun di dalam terendam. Ngapain mau kita samakan kita dengan penyembah setan? Mau sepintar hebat apapun Firaun itu tetap itu dimasukkan ke dalam penjara. Gitu dia ya. Jadi orang-orang yang meninggalkan jangan samakan dong sama si Richard lah, apalah. Memang dia kaya banyak uangnya, tetapi keimanannya tentang Yesus nol. Belum ada, makanya dia jatuh. Oh gitu ya. Iya dong. Iya. Buktinya nih Bu Darmi sudah berapa tahun Yesus ini kalian. Mana bisa kalian lemahkan imanku menerima Yesus juru selamatku Tuhanku? Enggak kan? Iya. Karena aku tahu dia yang akan datang membangkitkan orang mati kelak di akhir zaman. Yesus. Yohanes 6 ayat 40. Kalau si Richard tahu itu, takkan mungkin ditinggalkannya Yesus. Iya. Tapi Yesus kan nggak akan datang, Mbak Bu Darmi. Datang Yesus, ada ayatnya. Nggak jadi. Ayatnya. Dengarkan. Oke, baik. Dengarkan. Ini ayat Yesus akan datang. Oke. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Aduh, kata Paulus lagi. Tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Yahweh berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ada lagi dalilnya. Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, itu kata malaikat ya, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kalau tahu si Richard ini gak akan mungkin ditinggalkannya Yesus. Ayo dong. Ada lagi. Dalam Matius 16 ayat 27. Sebab Yesus akan datang dalam kemuliaan Yahweh-nya. Malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Siapa yang bisa membalas setiap perbuatan orang kalau bukan Tuhan? Bukan Tuhan. Siapa ya? Turunkan aja Ustaz, apa-apa? Turunkan aja Ustaz, nanti daripada kena pelanggaran Pak Deang Gursam. Siapa? Siapa diturunkan? Bukan Mbak Darmi, bukan.
kami ini di kaum muslim nggak suka main turun-turunan, walaupun kayak ngeyelnya kayak mana Bu Darni, asal nggak ada penghujatan nggak masalah bagi kami. Dong, aku juga nggak mau menghujat agama kalian. Aku pun tahu kok. Kalau aku hujat nanti agama kalian, langsung digeruduknya aku. Langsung besok. Bang Anggur. Aku udah tahu aku. Teknik kalian udah tahu aku. Langsung kalian telepon gapai. Geruduk BRI Simatupang depan BRI. Bundarni itu baik orang. Ini langsung masuk. Aku menjelaskan Alkitabku saja. Ini Bu Darni, yang dimaksud dari hujatan. Ketika sesuatu yang menyudutkan agama tertentu tanpa dalil, itu Bu Darni, itu yang namanya hujatan. Gitu loh. Sebenarnya kalian juga sebenarnya udah dipenjara semua. Nah, kenapa? Iya dong. Kenapa? Ini kan Alkitab kan Alkitab kami. Masa kalian obrak-abrik Alkitab ini? Yang sudah jelas-jelas di dalam Alkitab ini datanya banyak. Yesus disalib, yang mengobrak-abrik Yesus bukan mati. kami. Kitab Anda sendiri, kitab Pak Bu Darni sendiri yang enggak dong. Kalian yang mengobrak-abrik. Harusnya kalian di penjara, tapi karena ini adalah mayoritas. Aja, Bu Darni kami hanya membaca. Mana? Kami hanya jujur, membaca. kalian itu sebenarnya, kalian pun sebenarnya harus di penjara. Tapi karena koma-koma Kristen yang lain itu bahas Al-Quran itu, ayo. Ilmu nah itu mereka itu aku nggak ikut di situ, aku nggak mau ikut situ. Tadi Bang Anggur Asam kan ngomong pakai data tadi tuh loh. Bu Darni tadi ngomong nggak pakai data. Iya, Bang Anggur Asam pakai data tapi ngarang, penjelasannya ngarang. Yang dipercayakan harus pakai data, bukan ngomong-ngomong doang, gitu kan? Itu literasi. Mana ada tadi di situ Eli lemak sahabat tani, kakekku mengapa engkau meninggalkan aku? Ada. Gantian lah, Bu Darni. Jelas Eli lemak sahabat tani itu kan bahasa Ibrani. Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Kenapa kakekku kalian bilang? Kan Bu Darni, kenapa ketika mendengarkan kebenaran itu lebih banyak nyerocos daripada mendengarkan, Bu Darni? Kenapa, Bu Darni? Ini Bu Darni. Kalian menjelaskannya udah meleset. Kan. Dari tadi yang dijelaskan teman-teman kita di Muslim itu semuanya itu dengan literasi dan referensi, Bu Darni. Semuanya itu dengan referensi dan literasi. Nah, sedangkan Bu Darni kan dari tadi itu kan modal liur sama modal ludah doang. Semua tadi yang dijelaskan, yang dibaca itu dengan literasi.